bahwasanya qala Syabil Hasan Az-Zindi itu bab baina syarafun nasab wal ilm atau baina syaraful ilm wan nasab. Intinya di situ beliau ketika ditanya siapa lebih utama, orang alim atau seorang syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Jagat 7. Saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kita melihat satu pernyataan tanggapan dari Bahar bin Smith terkait satu Habib lebih mulia daripada 70 kiai ulama. Bagaimana videonya? Mari kita simak. Bahwasanya qala Syabil Hasan Az-Zindi itu bab baina syarafun nasab wal ilm atau baina syaraful ilm wan nasab. Intinya di situ beliau ketika ditanya siapa lebih utama, orang alim atau seorang syarif. Fata'ta ra'suhu ilal ard. Beliau merendahkan kepalanya ke bumi. Farafa'ah faqala syarifun jahilun. Beliau angkat, beliau merendahkan kepalanya, merenung, angkat dan berkata, syarifun jahilun. Habib bodoh, kata beliau, lebih utama. Atau syarifun wahidun, satu Habib yang apa? Bukan bodoh. Satu Habib, kalau jawaban pertama, Habib bodoh. Udah tok, itu aja. Syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim. Tapi nggak disebut Habib bodoh. Syarifun wahidun. Nah, ini yang berkata Syekh Abil Hasan Az-Zindi. Ya, itu tanggapan Habib Bahar terkait satu Habib bodoh lebih mulia dari 70 kiai. Satu Habib lebih mulia dari 70 kiai dan ulama. Pertanyaannya ya teman-teman, yang pertama adalah apakah yang disebutkan oleh Syekh tadi ini adalah Habib yang Ba'alwi, yang keturunan Yaman, yang tidak terkonfirmasi, yang terlalu jauh sebagai keturunan Nabi. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita mengaji suatu kitab ya, yang belum tuntas penjelasan akhirnya, maka itu ya kemudian dilihat oleh khalayak umum, dilihat oleh orang awam, jatuhnya penghinaan. Pasti kalau kalimat itu saja, satu Habib bodoh lebih mulia dari 70 kiai, ya pasti santri-santri marah dong, pasti santri-santri pribumi marah. Karena apa? Penghinaan itu kalau dilontarkan secara beberapa kalimat saja tanpa ada klarifikasi dan kelanjutannya, pasti marah ya. Nah kemudian apalagi terkait Syekh ini, Habib mana? Habib yang keturunan Nabi atau bukan? Kalau kalian kan ke Habib Ba'alwi, bukan turunan Nabi yang nasabnya terputus. Nah coba ya, jadi yang pertama adalah Habib yang mana? Keturunan Nabi atau bukan? Ya, atau Habib Ba'alwi? Ya bukan. Dan seperti itu teman-teman. Nah kemudian kalau itu kalimat dilontarkan begitu saja, apalagi kemudian dilanjutkan oleh siapa itu Galang, apa siapa itu jongosnya Ba'alwi, yang juga mengatakan kata-kata demikian, yang katanya Bahar bin Smith itu ya, dia berceramah di suatu tempat 70 satu Habib lebih mulia dari 70 kiai. Nah, dia itu mengeluarkan kata-kata maksudnya bagaimana? Itu katanya dari Bahar bin Smith. Nah, Bahar bin Smith ini katanya dari Syekh. Ya, pertanyaannya tadi, Syekh itu mengungkapkan Habib yang mana? Habib keturunan Nabi atau bukan? Atau Habib yang terputus nasabnya? Kan seperti itu. Kemudian kalimat itu ketika kita mengaji, ketika kita kemudian menerangkan terkait kalimat-kalimat tersebut, kitab-kitab itu, ya harus diklarifikasi. Ya harus kemudian dijelaskan ya. Bukan berarti ibaratnya saya ya, Bahar Smith merendahkan kiai ulama, bukan berarti Galang itu merendahkan kiai dan ulama, bukan berarti seperti itu. Diklarifikasi langsung dong, jangan melontarkan begitu saja. Itu namanya menggunakan kalimat itu untuk merendahkan Kiai Brumi, menggunakan kalimat-kalimat dari seorang syekh untuk merendahkan daripada
ulama-ulama pribumi. Itu maksudnya seperti itu. Jangan dipelintir, jangan disengaja, kan seperti itu. Jadi harusnya Bahar bin Smith serta Ustadz siapa itu yang mempopulerkan kata-kata ini, klarifikasi ketika itu juga dong. Jangan dipakai untuk menghina, jangan dipakai untuk merendahkan ulama dan kiai pribumi. Itu contoh seperti itu maksudnya. Kalau kita dengar ceramah-ceramahnya pasti kan seperti menggunakan kalimat itu untuk apa? Untuk merendahkan ulama serta kiai pribumi. Nah, ini baru klarifikasi. Ketika sudah ramai, sudah semuanya sudah marah, belum tidak klarifikasi ketika waktu mengungkapkan, waktu mengkaji daripada kitab tersebut. Kan seperti itu. Padahal Al-Quran sudah jelas, nas Al-Quran sudah jelas, siapapun yang mulia adalah orang yang bertakwa, bukan habib, bukan ulama, bukan kiai. Siapa yang paling mulia di muka bumi ini adalah orang yang bertakwa. Jadi jangan kita mengambil daripada kata-kata Syekh Saba itu tadi untuk menghantam, untuk merendahkan, untuk kemudian menyingkirkan jasa-jasa para kiai, para ulama Nusantara yang disuruh-suruh, yang di pengajian-pengajian itu, yang dari kecil mempelajari Iqra, mengajari kita Iqra, mengajari orang-orang Al-Quran, masyarakat ajari Al-Quran, diajari ngaji ya, di surau-surau itu, di masjid, dan lain sebagainya, yang mengajari kita. Jadi jangan dipakai untuk menghantam daripada ulama-ulama serta kiai pribumi. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.